Selamat pagi saudaraku semua, sahabatku di mana saja Anda berada. Semoga keadaan kita tetap sehat, kuat, dan semangat di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan selalu menuntun kami kepada hal yang baik dan kepada yang benar. Itu sebabnya kami mau belajar terus memperlengkapi diri kami agar hari demi hari kami semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabatku sekalian, firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Sahabat, masa pandemi ini telah memunculkan banyak jenis hobi dan kesibukan baru. Salah satu hobi yang kian diminati oleh banyak orang selain gemar berolahraga adalah memelihara tanaman. Saya memperhatikan ada beberapa orang yang saya kenal yang kini menggeluti dunia tanaman. Umumnya mereka mengoleksi tanaman yang sedang tren, saudara. Salah satu orang tersebut adalah ibu mertua saya. Sejak setahun dari kemarin, hampir setahun sejak pandemi dimulai, ia menambah kesibukan baru dengan mengurus dan merawat tanaman. Mulai dari menyiram tanaman, memindahkan tanaman ke tempat tertentu agar terkena sinar matahari langsung, memotong bagian-bagian tertentu dari tanaman yang tidak diinginkan, untuk menambah efektivitas pertumbuhan, menambah pupuk di saat-saat tertentu, mengajak tanaman bahkan berbicara dan sebagainya. Itu dilakukan setiap hari, saudara, pagi dan sore. Bayangkan, saudara, setiap hari ia begitu menyayangi tanaman miliknya. Alhasil, di rumah mertua saya pun kini lebih indah dan semarak dengan hadirnya banyak tanaman warna-warni beraneka ragam. Saya dan beberapa kerabat atau saudara lainnya pun kecipratan juga, saudara. Beberapa tanaman milik mertua kini juga menghiasi rumah kami. Saudara, surat Petrus yang kedua ini ditulis untuk jemaat yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh ajaran atau paham-paham palsu, sehingga itu dapat menghambat pertumbuhan iman di dalam Kristus. Itu sebabnya penulis kitab Petrus ini mengajak agar semakin teguh membangun iman di dalam Tuhan. Fokus pada pertumbuhan iman agar tidak mudah terpengaruh dan disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Sahabat, bukankah kita juga mengalami tantangan dan pergumulan yang sama setiap saat? Kita begitu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita pun harus mengurusi pertumbuhan kita. Kalau tidak mau terpengaruh dan disesatkan oleh rupa-rupa keadaan di sekitar kita, maka iman dan kasih kita kepada Tuhan dan dalam hal bagaimana kita harus menjadi teladan dan berkat bagi sesama, itu pun harus terus dijaga agar tetap bertumbuh, saudara. Kita tidak bisa berharap bahwa kita akan bertumbuh semakin kuat dalam Tuhan jika kita tidak menumbuhkannya, atau kita tidak mengupayakan agar pertumbuhan itu terjadi, atau kita diam saja lalu berharap itu bertumbuh secara otomatis, saudara. Tidak bisa begitu. Jika kita ingin hidup kita bertumbuh kuat dan sehat, maka kita juga harus merawat dan memperhatikan apa yang terjadi dengan dan di dalam diri kita. Yang pertama, saudara, sama seperti tanaman, kita perlu merawat dan memberi makanan bagi hati dan jiwa kita. Firman Tuhan adalah makanan utama bagi setiap orang percaya. Kita harus mengisi hidup kita dengan melakukan firman Kristus. Kita perlu membaca, kita harus mendengar, merenungkan, kita harus mengalami dan melakukan firman-Nya. Bukankah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah? Firman itu seperti air yang menyegarkan, saudara. Ia ibarat pupuk juga yang menyuburkan iman kita. Dengan makan firman, kita akan lebih kuat menangkal segala macam gangguan yang berusaha menggerogoti kehidupan iman kita. Jadi, cintai firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Yang kedua, sama seperti tanaman,
Supaya kita bisa bertumbuh, maka kita perlu membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, apakah itu pikiran yang buruk, motivasi yang buruk, tabiat atau kebiasaan yang buruk, supaya itu tidak menghambat pertumbuhan kita. Supaya energi dan waktu yang dimiliki itu habis terbagi untuk hal-hal yang positif, yang benar, dan bukan sebaliknya. Energi, pikiran kita, waktu kita itu habis untuk hal-hal yang buruk. Akibatnya pertumbuhan menjadi lambat, menjadi terhambat. Terlalu banyak ilalang atau rumput liar yang mencuri energi dan perhatian kita. Kalau mau bertumbuh, saudara, kita harus mau dibersihkan dari hal-hal yang buruk yang masih melekat dalam diri kita. Memang sakit, tetapi itu akan sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan kita. Berlatihlah untuk dibersihkan Tuhan. Pakai setiap keadaan untuk menguji iman dan hati kita menjadi semakin bersih di hadapan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan mengalami pertumbuhan. Sahabat-sahabatku, saudara semua, ibarat tanaman, hidup dan iman kita harus tetap dijaga, tetap diperhatikan. Raga dan tubuh ini boleh lemah dan habis termakan oleh sang waktu. Tetapi iman jangan sampai mati. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk terus merawat diri kita agar mengalami pertumbuhan seperti yang Dia inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami diajar untuk senantiasa memperhatikan pertumbuhan iman kami. Kami tidak boleh lengah, kami tidak boleh diam saja membiarkan semua proses pertumbuhan itu terjadi secara otomatis. Akibatnya yang ada malah kami justru terpengaruh dan disesatkan oleh keadaan di sekitar kami. Itu sebabnya Bapa, Tuhan Engkau mampukan anak-anak-Mu di dalam menjaga iman, bahkan menumbuhkan iman dan kasih karunia di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang sudah kami peroleh. Biar hidup kami boleh semakin berbuah-buah di dalam Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.